Hari ini jutaan jemaah calon haji akan melaksanakan puncak ibadah haji dengan mengikuti wukuf di Arafah. Jemaah calon haji Indonesia sejak 26 Juni kemarin mulai diberangkatkan dari Makkah menuju Arafah. Perjalanan ini dilakukan mulai pukul 7 pagi hingga tengah malam waktu Arab Saudi. Jemaah diberangkatkan dari sejumlah hotel menggunakan bus. Keberangkatan jemaah ini diatur oleh petugas maktab secara bergiliran. Panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi menyediakan 21 bus per maktab. Perjalanan dibagi dalam 3 trip. Trip pertama pukul 7 hingga 11, perjalanan kedua pukul 11 hingga 17, dan trip ketiga pukul 17 hingga 00 waktu Arab Saudi. Setelah sampai di Arafah, jemaah akan memasuki perkemahan yang sudah ditetapkan. Saat malam hari di Arafah, jemaah dianjurkan memperbanyak talbiyah, istighfar, zikir, dan doa. Pada tanggal 9 Zulhijjah atau 27 Juni, setelah sholat subuh, jemaah bisa mengikuti ceramah, sholat duha, dan khutbah prawukuf. Memasuki waktu zuhur, jemaah bisa mendengarkan khutbah Arafah, dilanjutkan sholat zuhur dan asar secara jamak kasyur takdim. Setelah itu, melanjutkan wukuf dengan membaca zikir dan doa hingga matahari terbenam di Arafah. Hari ini jutaan jemaah calon haji melaksanakan puncak ibadah haji dengan mengikuti wukuf di Arafah. Dan untuk mengetahui situasi terkini terkait pelaksanaan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi, kita sudah bergabung dengan rekan kami, anchor CNN Indonesia Alfian Raharjo. Assalamualaikum, selamat siang waktu Jakarta, Alfian. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alfian. Ya, hari ini merupakan puncak ibadah haji. Apa saja kemudian kegiatan jemaah haji saat wukuf di Padang Arafah dan bagaimana cuaca di sana saat ini, Alfian? Ya, baik, terima kasih Fani. Fani, kebetulan Fani memang baru sampai sekitar 1,5 jam yang lalu di Arafah. Dari Mekah untuk menuju Arafah ini yang biasa ditempuh hanya dalam waktu kurang lebih 30-40 menit, terpaksa harus tempuh dalam waktu 1,5 jam karena memang arus lalu lintas cukup padat untuk menuju ke Arafah kali ini. Dan kalau kita bicara terkait dengan apa saja yang dilakukan, nanti pada saat puncak haji atau pada saat wukuf, kita diminta tetap untuk berada di dalam tenda untuk bermunajat, berdoa, dan juga berzikir bersama-sama, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala ampunan dan sebagainya. Dan kalau biasanya jemaah haji ini lebih banyak menghabiskan waktu wukuf ini di sekitar Jabal Rahmah, tapi untuk hari ini disarankan kepada seluruh jemaah haji, jemaah calon haji ini berwukuf di dalam tenda karena memang cuaca panas yang cukup ekstrim. Sampai saat ini cuaca atau suhu berada pada kisaran 44 derajat Celcius. Dan diperkirakan nanti pada puncak wukuf atau pada saat wukuf pada pukul 12:20 ini suhu sudah mencapai sekitar 47 sampai dengan 48 derajat Celcius. Sehingga disarankan memang lebih banyak menghabiskan waktu di dalam tenda. Dengan kita menghabiskan waktu di dalam tenda, kita tidak akan mengurangi pahala selama kita menjalankan wukuf dengan hikmat dan juga dengan penuh seksama gitu. Dan nanti biasanya di dalam tenda-tenda juga akan disampaikan khutbah wukuf. Kemudian akan disampaikan juga sholat berjamaah bersama. Dan kemudian nanti pada malam hari setelah wukuf selesai, setelah matahari terbenam, maka kita akan melakukan mabit di Muzdalifah untuk mengambil kerikil jumroh. Lalu selanjutnya kita akan nanti dilanjutkan dengan kembali ke kota Mekah. Kebetulan rombongan saya nanti akan kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, kemudian sa'i dan juga tahalul. Baru kemudian esok kita akan kembali lagi ke Mina. Baik, Alfian, semoga ibadah di sana berjalan lancar, kondisi sehat-sehat selalu, dan bisa menjadi haji yang mabrur. Amin. Terima kasih rekan kami, anchor CNN Indonesia Alfian Raharjo, atas laporan langsungnya dari Mekah, Arab Saudi. Ya, berkunjung ke Baitullah atau ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan oleh umat muslim. Berbeda dengan ibadah umroh, ibadah haji hanya dilaksanakan 1 tahun sekali dengan waktu yang sangat terbatas, yaitu sejak awal bulan Syawal sampai Hari Raya Idul Adha di bulan Zulhijjah. Lalu apa sajakah rangkaian tahapan ibadah haji? Rekan saya Beni Darmawan akan memberikan informasinya untuk Anda. Berikut kita simak apa saja rangkaian tahapan dalam ibadah haji. Nah, yang pertama ini adalah memulai ihram dari mikot yang telah ditentukan.
Adapun batas tempat untuk memulai ibadah haji terletak di beberapa kota dan tergantung dari arah kedatangan jemaah haji. Misalnya bagi jemaah haji Indonesia yang berangkat dalam gelombang pertama, ini akan sampai di Madinah. Sehingga tempat mikot mereka terletak di Bir Ali atau Zulhulaifah. Selanjutnya yang kedua adalah wukuf di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah. Dan wukuf ini dimulai setelah matahari tergelincir hingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha. Pada pelaksanaan wukuf ini terdapat beberapa amalan yang bisa dikerjakan. Seperti mengerjakan sholat fardu dengan cara qasar dan jamak di awal waktu, mendengarkan khotbah wukuf, memperbanyak doa dan zikir serta membaca Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga yaitu menginap atau mabit di Musdalifah. Nah, Musdalifah ini merupakan tempat yang berlokasi antara Arafah dan juga Mina. Di Musdalifah ada beberapa amalan yang bisa dikerjakan. Di antaranya adalah membaca talbiyah, berzikir, beristighfar, dan berdoa, membaca Al-Quran, dan juga mencari kerikil sebanyak 7, 49, dan juga 70 butir. Selanjutnya yang keempat adalah melontar jumroh Aqabah yang dilaksanakan setelah fajar menyingsing atau siang hari pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 butir kerikil. Nah, jumroh Aqabah adalah sebuah tugu batu yang terletak di Bukit Aqabah di Mina. Yang kita lihat sedang melempar jumroh. Dan selanjutnya yang kelima ini adalah tahallul, yaitu melepaskan diri dari ihram haji setelah mengerjakan amalan-amalan haji. Tahallul dilaksanakan setelah selesai melontar jumroh Aqabah dengan cara mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Kemudian selesai tahallul pertama, jemaah haji yang akan melaksanakan tawaf ifadah dapat langsung menuju ke Mekah dan mengerjakan tawaf ifadah dengan membaca talbiyah dan mengerjakan sa'i antara Safa dan juga Marwah sebanyak 7 kali. Setelah selesai tahallul kedua, jemaah haji akan kembali menuju Mina untuk mabit selama hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Setelah matahari tergelincir pada setiap siang hari tasyrik, jemaah haji ini melontar 3 jumroh yang masing-masing sebanyak 7 kali. Nah, 3 jumroh ini adalah jumroh ula, wusta, dan juga Aqabah. Tahapan terakhir jemaah akan melakukan tawaf wada di Mekah. Tawaf ini dilakukan sebelum pulang atau disebut dengan perpisahan yang merupakan rangkaian akhir dari ibadah haji.